Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 6 April 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penebus, penolong, penghibur, pengantara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar kami bersuka cita dalam penderitaan, sebab kami berjalan dengan Engkau, ya Tuhan. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Karen Ayorbaba. Kepada Saudari Karen, kami persilahkan. Renungan pagi tanggal 6 April 2023, menderita dengan sukacita saat berjalan bersama Allah. Kolose 1 ayat 10 dan 11, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Dalam kehidupan keagamaan, setiap jiwa yang akhirnya menang, akan ada pemandangan yang mengerikan, kebingungan, dan pencobaan. Tetapi pengetahuannya akan kitab suci akan memungkinkan dia mengingat janji-janji Allah yang membesarkan hati, yang akan menghibur hatinya dan memperkuat imannya pada kuasa yang maha kuat. Sepanjang zaman, saksi-saksi yang ditunjuk Allah telah membuka diri mereka pada celaan dan penganiayaan demi kebenaran. Teladan keteguhan manusia ini menjadi saksi kesetiaan janji-janji Allah, kehadirannya yang tetap dan kasih karunia yang menopang. Mereka bersaksi tentang kekuatan iman untuk menahan kuasa-kuasa dunia. Adalah pekerjaan iman untuk bersandar pada Allah di saat-saat tergelap, untuk merasakan betapapun beratnya pencobaan dan badai yang dihembuskan, bahwa Bapa kita yang memimpin. Hanya mata iman yang dapat melihat melampaui waktu, untuk menaksir dengan tepat nilai kekayaan kekal. Kemudian bicarakan tentang janji-janji itu, berbicara tentang kesediaan Yesus untuk memberkati. Dia tidak melupakan kita untuk sesaat pun. Meskipun dalam keadaan yang tidak menyenangkan, kita bersandar dengan penuh keyakinan dalam kasih-Nya dan menyembunyikan diri kita di dalam bersamanya, rasa kehadirannya akan mengilhami suatu sukacita yang tenang dan mendalam. Terima kasih atas penata layanan Saudari Karen. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini berkata dalam Radiant Religion halaman 98 paragraf 3 yang berbunyi, sepanjang zaman saksi-saksi yang ditunjuk Allah telah membuka diri mereka pada celaan dan penganiayaan demi kebenaran. Dan berikut adalah contoh dari saksi-saksi Allah tersebut yang kita bisa baca dalam buku The Acts of the Apostles, halaman 575 paragraf 1, yang berbunyi, Yusuf difitnah dan dianiaya, sebab ia memelihara kebajikan dan ketulusannya. Daud, pesuruh Allah yang dipilih, dikejar-kejar seperti binatang perburuan oleh musuh-musuhnya. Daniel dibuang ke dalam lubang singa karena ia sungguh-sungguh dalam penurutannya kepada sorga. Ayub kehilangan harta dunia dan sangat menderita dalam tubuh sehingga ia dibenci oleh sanak saudara dan sahabat-sahabatnya. Meskipun demikian, ia mempertahankan ketulusannya. Yeremia tidak dapat ditahan untuk mengatakan sabda yang telah dikaruniakan Allah kepadanya untuk dikabarkan. Dan kesaksiannya sangat menggusarkan raja dan pangeran-pangeran sehingga ia dibuang ke dalam lubang yang menjijikkan. Stefanus dilontari dengan batu sebab ia mengkhotbahkan Kristus dan ia yang disalibkan. Paulus dipenjarakan, dipukul dengan rotan, dilontari dengan batu,
dan akhirnya dibunuh sebab ia seorang pesuruh yang setia bagi Allah untuk orang-orang kafir. Dan Yohanes dibuang ke Pulau Patmos karena sabda Allah dan karena kesaksian Yesus Kristus. Inilah contoh-contoh dari mereka yang menderita dengan bersukacita karena mereka berjalan bersama Allah. Roh Nubuat berkata dalam Kisah Para Rasul halaman 485 paragraf 3 yang berbunyi, Yesus tidak mengemukakan kepada pengikut-pengikutnya pengharapan untuk mendapat kemuliaan dari kekayaan duniawi untuk menghidupkan suatu kehidupan yang bebas dari ujian. Gantinya, ia memanggil mereka untuk mengikuti Dia pada jalan penyangkalan diri dan hinaan. Itu sebabnya dalam Matius 16 ayat 24 Yesus berkata, "Setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut Aku." Demikian juga dengan Paulus. Dia menuliskan, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Yesus Kristus akan menderita aniaya. 1 Timotius 3 ayat 12. Beribadah dalam Kristus artinya hidup saleh di dalam Kristus, yaitu oleh kehadiran Roh-Nya. Tentang hal ini, Roh Nubuat melanjutkan dalam Kisah Para Rasul halaman 486 paragraf 1 yang berkata, "Demikianlah akan jadi kepada semua orang yang akan hidup saleh dalam Kristus Yesus. Aniaya dan hinaan menunggu semua orang yang diilhami dengan Roh Kristus." Hanya ada satu cara untuk tinggal di dalam Kristus, yaitu dengan menerima Roh-Nya secara terus-menerus. Ingat kembali pekabaran tentang pokok anggur yang benar. Dan mereka yang diilhami oleh Roh Kristus akan menderita aniaya dan hinaan. Apakah mereka bersedih dan mengeluh? Oh tidak. Mereka yang mengalami aniaya dan hinaan karena mereka tinggal dalam Kristus dan menerima Roh-Nya, menderita dengan bersukacita, sebab mereka berjalan bersama Yesus. Dan bila kita berjalan bersama Yesus, itu sama dengan berjalan bersama Bapa yang adalah Allah kita. Karena Yesus adalah Immanuel, Allah beserta kita. Dan teristimewa, Yesus telah berjanji untuk mengutus Sang Penghibur. Namun janji ini telah dirusak. Perhatikan apa yang Roh Nubuat nyatakan. Manuskrip 1 tahun 1903 paragraf 12 berkata, "Setan memahami doa ini lebih baik daripada anggota gereja dan kepala keluarga. Dia tidak ingin umat Allah memahaminya. Jangan sampai mereka melihat keuntungan yang Allah berikan kepada mereka dan tahu hari kunjungan mereka." Nah, doa yang mana yang Roh Nubuat maksudkan? Jika saudara membaca artikel ini, yaitu manuskrip 1, dan lihat pada paragraf 10, maka doa yang dimaksudkan adalah doa Yesus dalam Yohanes pasal 17. Jadi, setan memahami doa Yesus dalam Yohanes pasal 17 lebih daripada anggota gereja, yaitu anggota gereja Advent dan kepala keluarga. Sebab setan tahu bahwa penghibur itu adalah Yesus Kristus, dan setan tidak mau umat-umat Allah mengetahuinya, dan dia berikan oknum yang lain. Itulah yang diajarkan dalam gereja Advent yang sekarang ini, bahwa penghibur itu bukan Yesus, tapi oknum yang lain. Perhatikan pernyataan Roh Nubuat berikut ini dalam Reflecting Christ halaman 21 paragraf 3 yang berkata, "Alasan mengapa gereja-gereja lemah dan sakit-sakitan dan siap untuk mati adalah bahwa musuh telah membawa pengaruh yang sifatnya mengecilkan hati untuk ditanggungkan kepada jiwa yang gemetar. Dia telah berusaha untuk menutup pandangan mereka dari Yesus sebagai penghibur, sebagai yang menegur, yang memperingatkan, yang menasihati mereka dengan berkata, 'Inilah jalan, berjalanlah di dalamnya.'" Inilah cara setan. Dia menipu umat Allah dengan mengatakan bahwa penghibur itu bukan Yesus. Dan ini membuat umat Allah jadi lemah, sakit-sakitan, dan siap untuk mati. Jadi, saudaraku dalam Tuhan, kalau ada yang mengajarkan bahwa penghibur itu bukan Yesus, maka ajaran itu dari setan. Nah, siapakah sang penghibur kita? Mari kita kembali ke manuskrip 1 tadi
dan kita baca paragraf 13. Biarlah mereka mempelajari Yohanes pasal 17 dan belajar bagaimana berdoa dan bagaimana menghidupkan doa Kristus. Dialah Sang Penghibur. Dia akan tinggal di dalam hati mereka, membuat sukacita mereka penuh. Yohanes pasal 17 adalah doa Kristus kepada Bapanya, dan Roh Nubuat dengan jelas menyatakan bahwa Yesuslah Sang Penghibur. Yesuslah yang tinggal dalam hati kita dan membuat sukacita kita penuh. Bagaimana caranya? Melalui kehadiran Roh-Nya. Jadi, penghibur itu bukan oknum lain, tetapi Yesus Kristus itu sendiri yang hadir melalui kehadiran Roh-Nya dalam hati kita. Inilah janji yang Yesus Kristus berikan bagi para murid-Nya dan bagi kita semua. Dan janji ini sudah jarang dinyatakan dalam gereja. Dan bila mana Kristus sudah menjadi bagian dalam hidup kita, maka doa Yesus terkabul. Apa itu? Kita baca manuskrip 47 tahun 1902 paragraf 29 yang berbunyi, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Yohanes 17 ayat 22. Oh, bahwa jemaat dihidupkan oleh Roh Kristus, kemudian doanya akan terkabul. Karenanya bicarakanlah janji Yesus ini kepada banyak orang, agar mereka mengenal Sang Penghibur yang sejati, yaitu Yesus Kristus, dan Dia hadir dalam hati kita oleh kehadiran Roh-Nya, yang disebut juga Roh Kudus. Maka meski kita alami derita, namun kita tetap bersukacita, sebab Kristus berjalan bersama kita. Kristuslah yang menyertai kita sampai kesudahan. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat pada pagi hari ini, untuk kami membicarakan mengenai janji-janji yang Engkau berikan kepada umat-umat-Mu. Sebagaimana para nabi dan bapa dahulu, mereka menerima janji-Mu dan percaya, dan dikuatkan. Mereka mengalami sukacita dalam derita, sebab mereka bersama Engkau. Dan salah satu janji yang terpenting yang sudah jarang diajarkan dalam gereja Advent yang sekarang ini adalah bahwa Sang Penghibur itu adalah Yesus Kristus, yang hadir dalam hati kami oleh kehadiran Roh-Nya. Itulah yang dicurahkan pada jemaat mula-mula sehingga mereka menjadi satu sama seperti Kristus dan Bapa adalah satu, dan mereka mengalami sukacita yang penuh. Sehingga kalaupun mereka alami derita dan aniaya dalam pekerjaan mereka bagi Kristus, mereka bergembira sebab Kristus bersama mereka. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan Roh Anak-Mu dalam hati ini, karena hanya oleh kehadiran Kristus dalam hati kami, maka kami dapat bersukacita dalam derita, sebab Kristus bersama kami. Kristus beserta kami sebagaimana janjinya sampai kepada kesudahan. Dan bila mana Dia datang yang kedua kali, kami boleh diselamatkan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.